orang yang beruntung seperti itu. Fatuta'akadu mudawamatu dzikrillahi ta'ala fi jami'il ahwali. Nah, maka kita itu dianjurkan untuk selalu zikir kepada Allah, dianjurkan harus selalu ingat kepada Allah di dalam semua hal. Fi jami'il ahwali, di dalam setiap tingkah, di dalam semua hal. Tetapi ada tetapinya. Yustasna minadz-dzikril Qur'ani, tetapi dikecualikan kalau misalkan pasangan suami istri yang sedang berjunub. Ya, ketika berjunub itu adalah ketika pasangan suami istri yang sedang melakukan berhubungan sampai dia sebelum melakukan mandi besar, ya. Jadi bukan hanya saja ketika berjunubnya, tetapi sampai setelah itu pun dia belum sempat melakukan mandi besar, maka orang tersebut mempunyai hadas janabah, mempunyai hadas junub. Maka kalau orang yang mempunyai hadas janabah ataupun hadas junub ini, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Qurannya itu diniati hanya membaca Al-Quran saja. Ya, sekali lagi ya. Jadi untuk orang yang masih mempunyai hadas janabah, hadas junub itu, maka orang tersebut haram ya untuk membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran itu kalau diniati membaca Al-Quran saja. Berarti kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak diniati untuk membaca Al-Quran, apakah itu boleh? Nah, maka kalau tidak diniati untuk membaca Al-Quran, maka itu hukumnya adalah diperbolehkan. Seperti itu ya. Misalkan kita itu sebelum melakukan mandi besar, misalkan ada tetangga yang meninggal dan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, misalkan seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa innalillahi itu adalah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Berdosa enggak kita mengucapkan sepenggal ayat Al-Quran? Kalau kita diniati membacanya bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi kita diniati untuk berzikir, maka itu tidak berdosa. Artinya tidak apa-apa. Misalkan kita setelah melakukan berhubungan, sebelum kita melakukan mandi besar, misalkan kita pengen minum, sebelum kita minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu kan, Bismillah itu adalah ayatun minha dari Al-Fatihah. Kalau kita diniati untuk berdoa, kita diniati untuk berzikir, berarti tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kita meniatkannya itu bukan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita diniati hanya semata-mata untuk membaca Al-Quran saja, maka itu hukumnya adalah diharamkan. Oke, saya lanjut lagi. Halul janabati biqasdihi fa innahu haramun, maka hal itu hukumnya adalah diharamkan. Wa yustasna min umumihi aidan al-mujami'u wa qadil hajati. Nah, begitu juga dikecualikan dari min umumihi, dari keumuman zikir, orang yang sedang melakukan berhubungan intim tidak terlalu jauh dengan orang yang sedang buang hajat. Misalkan dikarenakan sedang buang air kecil ataupun buang air besar juga sama ya. Nah, kalau ini fayukrahu, maka ini hukumnya adalah dimakruhkan. Lahuma dzikrul lisaniyu. Dimakruhkannya itu adalah apa? Fayukrahu, dimakruhkan, lahuma dzikrul lisaniyu, bagi keduanya zikir dengan lisan. Nah, ini adalah jawabannya ya, yang bertanya. Tadi kan yang bertanya ketika kita sedang melakukan berhubungan, boleh gak teh saya itu baca sholawat, atau boleh gak teh saya itu baca zikir-zikir gitu ya ketika berhubungan gitu. Maka hukumnya itu adalah dimakruhkan. Kalau dimakruhkan tersebut kita membacanya dengan lisan kita. Sempet-sempetnya sedang berasik-asik dengan istrinya, seorang lelaki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalkan gitu ya. Kata istrinya, sallu alaihi misalkan.
Ini kan namanya juga semisalkan seperti itu ya. Nah kalau diucapkan dengan lisan, yaitu hukumnya adalah fayukrahu, dimakruhkan. Ammal qalbiyu famustahabun ala kulli halin. Adapun kalau di dalam hati itu dianjurkan di dalam setiap keadaan. Tetapi kalau misalkan di dalam hati